bukan Bu Septi dan Pak Dodi gitu ya. Wow, seru sekali kita bisa kedatangan spesial guest malam hari ini. Mari kita sambut kepada Bu Septi dan Pak Dodi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu, Bapak. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ibu, Bapak apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita habis selesai kegiatan, langsung cepet-cepet ke sini. Karena seru banget malam ini ya. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh waktu dan tempat kami siapkan. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, para peserta bootcamp inklusif, di mana kita hari ini melihat bahwa Ibu Inklusif hadir di tengah-tengah kita, ya, gerakan Ibu Inklusif hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk Mbak Asna yang sudah selalu menemani kita terus untuk bisa beraktivitas di Ibu Profesional, sehingga bisa semua teman, semua perempuan bisa bergabung di kegiatan Ibu Profesional ini. Nah, kami berdua ini memang tertarik banget dengan bahasa isyarat. Ya. Ada pengalaman ya Pak Dodi ya, dulu waktu kita di Jarimatika awal gitu ya, itu yang pertama kali kami buat itu adalah buku waktu itu ya. Jarimatika Inklusi di Klaten. Jarimatika Inklusi di Klaten itu kami membuat bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sana untuk bisa membuat braille. Kemudian setelah itu gabung dengan teman-teman yang ada di Salatiga ini dengan komunitas tulinya. Kemudian kita bersama-sama untuk anak-anak terlebih dahulu yang dekat ya dengan komunitas tuli ini, dan penasaran banget dengan bahasa isyarat. Maka ketika Mbak Hilda bikin gerakan Ibu Inklusif, kemudian ada bahasa isyarat, ada Mbak Asna, saya selalu tarik aja, ayo Mbak belajar bareng gitu kan. Pengalaman Pak Dodi tentang ini gimana Pak Dodi? Bahasa itu seluruhnya adalah isyarat. Jadi ada isyarat verbal, ada isyarat non-verbal. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi, saling berbagi informasi yang ada di benak masing-masing disampaikan kepada yang lainnya. Komunikasi itu mempersyaratkan untuk dimengerti. Kedua belah pihak mengerti. Yang menyampaikan dan yang menerima itu mendapatkan pemahaman yang sama atas informasi tersebut. Nah, bahasa yang digunakan bisa bermacam ragam. Salah satu yang sangat menarik memang bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu sudah sangat tua, bahkan lebih tua daripada bahasa verbal. Sebelum manusia banyak beraktivitas dengan bahasa verbal, manusia sudah lebih banyak dengan bahasa isyarat. Nah, kali ini bahasa isyarat memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa mengakses informasi yang sama untuk seluruh golongan. Aneka macam bahasa isyarat akan sangat senang jika kita bisa menyampaikan sesuatu dalam ragam bahasa komunikasi yang dimengerti oleh sebanyak-banyak komunitas, sehingga aspek inklusivitas informasi itu menjadi nyata, bahwa informasi itu adalah hak segala manusia, bahwa pendidikan itu hak setiap manusia. Itu kita wujudkan dalam gerakan inklusif ini. Yang menarik para ibu, anak-anak sebelum bisa berkomunikasi secara verbal, mereka sebenarnya lebih mudah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Anak saya yang pertama, Enes, itu banyak berkegiatan dengan komunitas tuli di Indonesia, sehingga ia berlatih bahasa isyarat dengan tangan. Kemudian bahasa itu ia latihkan pada anaknya sesuai dengan apa yang bisa dilakukannya saat itu. Dan itu membuat komunikasi antara ibu dan anak lebih cepat tersambung, meski anak belum bisa berucap kata menggunakan bahasa verbal. Jadi saya senang kegiatan Ibu Inklusif ini akan banyak tidak hanya diperuntukkan kepada ibu-ibu yang mungkin buta tuli dan seterusnya, tetapi juga bisa diakses oleh seluruh ibu
yang memiliki perhatian dengan bahasa. Ya. Aneka macam bahasa, termasuk bahasa isyarat salah satunya. Selamat, saya senang banget dengan aktivitas ini. Iya, karena satu hal lagi yang diceritakan Pak Dodi itu membuat kita nggak stres ketika menghadapi anak-anak yang memang masih kecil dan belum bisa bicara gitu kan. Saya melihatnya, oh keren banget ini ya, membangun komunikasi antara ibu dan anak menggunakan bahasa isyarat, dan setelah itu muncullah gerakan pahami aku gitu ya. Jadi anak-anak tuh minta untuk dipahami oleh ibunya dengan gaya bicaranya dan cara berbicaranya. Semoga acara bootcamp Ibu Inklusif ini bisa memberikan kesempatan kepada seluruh perempuan di Indonesia untuk bisa belajar. Semua perempuan berhak untuk belajar. Nanti mungkin juga bisa lahir sebuah bentuk bahasa isyarat baru, yaitu bahasa isyarat ibu dan anak yang masih belum bisa berkomunikasi secara verbal. Saya ingat banget tuh Alana, cucu saya kalau minta Makan belum bisa bicara itu tambah gitu ya, tambah. ini tambah, kemudian kalau minta tolong gitu, itu masih belajar jalan, itu masih belajar jalan, itu belum bisa bicara. Dan sekarang komunikasinya setelah bisa bicara, komunikasinya jadi indah sekali gitu, karena memang sudah dipahami sejak kecil gitu. Selamat untuk teman-teman, selamat melaksanakan pembelajaran baru tentang bahasa isyarat, dan saya ingin belajar nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas testimoninya gitu ya, atas sambutannya gitu. Saya teringat bahwa seperti Pak Dodi dan Ibu bilang bahwa komunikasi itu adalah cinta gitu ya. Awal mula sebelum kita bicara itu kita memberi kata isyarat dulu pertama gitu ya. Ya, buat teman-teman dan Bapak dan Ibu yang ada di sini, ya mengungkapkan cinta itu tanpa suara, benar nggak Pak Bu gitu ya. Jadi mari kita belajar bahasa isyarat. Kita mengungkapkan cinta tanpa suara. Wow, terima kasih Bapak dan Ibu. Indah sekali. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Ya, kasih. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi. Saya serahkan kepada Mbak Asna dan Mbak Laksita. Oke, silakan Mbak Asna dan Mbak Laksita. Masitanya belum dipin. Masitanya udah dipin, Mbak. Mbak Sitanya udah dipin. Oke, silakan Mbak, sudah. Bisa mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, selamat datang. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Nggak boleh lemes. Harus semangat. Semangat. Hari ini ada apa? Oh, hari ini ada acara materi. Materi pertama kita akan belajar abjad. Kenapa teman-teman semua? Kenapa teman-teman semua harus belajar isyarat?
Kenapa? Sebab semua teman-teman tuli itu pakai bahasa isyarat. Jadi itu memang budaya untuk berkomunikasi. Kalau oral mungkin tidak bisa. Kalau isyarat kita bisa lebih melihat dengan visual dan lebih paham. Kenalkan, saya Laksita, Laksita. Saya bisa dipanggil isyarat Sita. Saya nggak tahu apa sebabnya. Karena teman saya dari Makassar yang kasih. Ini isyarat Makassar. Makassar. Yang ini bisa bahasa isyarat. Ini yang nerjemahin, yang ngomong apa. Berarti bisa memastikan. Mas Susannya nggak bisa bahasa isyarat. Mohon maaf putus-putus. Sebelum kita belajar abjad, kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang semuanya kita belajar abjad. A, Gimana? A, L jadi gini A. B, B, C, C, A, B, C. Maaf, sepertinya kasitanya terlempar keluar. Kita ulang aja ya. A, B, C. Ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, maaf. Oh, maaf tadi HP saya mati. Nggak apa-apa.
Kita ulang ya. A, A, B, 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 C, 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 D, D, E, 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 F, F, Hai. Makasih. Mohon maaf putus-putus. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. G, Lah anakku. oh, gak apa-apa. Sabar ya. Sabar. Ya, mohon maaf ya. Sepertinya ini kendala sinyal. Sabar sedikit ya. Maaf teman-teman semua. Oh, teman-teman, saya boleh lanjutkan kata Mbak Sita duluan, nggak apa-apa? Mohon izin ya. G, G, H, H, bisa? E, 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 F, F,
G, G, G. Nggak boleh berulang kali. Satu kali aja. G, G. Tidak boleh. Kalau berulang kali begini nggak boleh. Satu kali aja. G, G, H, 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 I, 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 J, J, ke bawah. J, seperti huruf J. J, seperti udang. Seperti udang. K. Ini huruf K. K, L, L, tukar aja, Bi. L, M, M, oh, 5, 3. Kalau M ininya 3. M, M, M. Kalau N ininya 2. N, 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 O, O, O. Kalau P, 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 P. Q, Ki, 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 R, 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 R. Tidak boleh berulang kali ya, satu kali aja. Boleh begini, satu kali aja. S, 1, C, bikin. S, S, T, 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 U,
T, U, 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 V, W, W. Ini 3 yang disimpan. Seperti huruf L. W, W, L, L, W, X, X, X. Boleh begini. Seperti W yang tadi. Atau begini. Jadi bisa yang putihnya atau yang di sini. Boleh. Dua-duanya boleh. Terserah. Oke. Siap? Kita sudah belajar abjad. Bagaimana? Sudah abjad. Bagaimana kalau kita ulang 2 kali, teman-teman mau? Mau, seru. Ayo. Kita ulang abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, ada di, nanti mungkin bisa ada videonya di Instagram ya. Kalau bingung, nanti IG-nya Ibu Inklusif ada. Kita lanjut ya. Ekspresi.
Apa sebab? Apa sebab ekspresi? Karena orang tua, kakek, nenek, atau anak-anak mungkin anak-anak 1 tahun, mungkin anak 1 tahun atau anak-anak bayi, kita bisa lihat kan ekspresinya, misalnya dia menangis. Jadi kita nggak bingung kalau kita lihat ekspresinya aja, kita udah paham gitu dari ekspresinya. Oh, ekspresinya kenapa? Sebab orang tua tuh biasanya, kalau ke anak kecil biasanya kita bisa melihat visual, ekspresinya anak-anak. Oh, aku paham. Tuli juga sama. Semuanya. Misalnya kita melihat fokus ke visual. Fokus, oh apa itu? Oke? Kita mulai. Ekspresi. Senang. Nggak boleh senang tapi senang. Isyarat dengan ekspresinya harus sama. Senang. Yang kedua, gembira. Syaratnya gembira. Sebab anak-anak itu pintar. Oh, contohnya, kenapa sih kok gembira? Oh, sebab anak aku sudah lulus gitu. Jadi aku gembira. Atau alhamdulillah aku senang. Contoh lain kenapa gembira tuh biasanya kan untuk mengungkapkan kesenangan setelah melahirkan atau anak-anak lulus gitu. Ini bangga. Jangan bangga tapi kita cemberut. Ekspresinya harus sama. Bangga. Nggak boleh bangga. Ini lanjut. Sedih. SDIH. Sedih. Ini isyarat sedih juga. Cemberut, sedih. Contohnya kalau ada barang yang rusak, biasanya anak-anak mengekspresikan sedih. Yang kelima, senyum. Apa yang keenam? NANGIS. Nangis. Sebenarnya ada 3. Nangis.
Silakan teman-teman bisa pilih senyamannya bagaimana. Ini melotot. Contohnya, kalau kita lihat orang marah, melotot. T, A, K, U, T. Takut. Isyaratnya takut. 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 Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. S, E, H. Tentang sehari, sehari-hari. Isyaratnya, oh tentang hari. Ini sehari-hari. Sehari-hari. Apa sebab? Diam aja, Ibu nggak lihat. Kemarin, sekarang, hari ini, besok-besok. Jadi kan sehari-hari. Kita mulai. Kita mulai ya. Senin. 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 Selasa. Selasa. Rabu. Salah. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Kita ulang ya. Teman-teman mau nggak? Oke, kita ulang. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Huruf J. Sabtu. Minggu. Siap? Oke, teman-teman semua.
Lanjut, selamat. Selamat. Tidak diulang-ulang begini. Di sini. Selamat. 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 Pagi. Harus ekspresi ya. Selamat pagi. Ekspresi. Selamat pagi. Selamat siang. 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 Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Malam. Oke. Kita ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Malam. Oke. Kita sekarang belajar perkenalan ya. Kalau kita ketemu contohnya ini ya. Nama. 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 Kalau di sini budayanya Malang beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta biasanya nama. Jadi isyarat bis Indo itu bisa beda-beda. Tiap kota sedikit beda. Kalau di Jogja nama. Nama. Beda-beda. Karena budayanya Tuli itu macam-macam. Kalau Malang tetap nama. 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 Saya. Nama. Siapa? Boleh kamu, boleh kamu. Asal. Asal. Langsung ekspresi. Asal. Dari mana? Asal dari mana? Asal dari mana? Oh, ada kucing. Maaf ya. Ih, kucing. Ini syarat kucing. Kalau ini syarat Malang. Kerja. 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 Ekspresi kerja. Kerja di mana? Ini contoh ya, aku. Nama saya L A Lak Si Ta. Nama aku Laksita. Asal dari mana? Dari Malang. Apa sebab Malang begini?
Dulu pertama kali ada patung Tugu Kota Malang. Oh, dulu ada sepak bola juara 1. Gambar apa sepak bolanya ini? Gambar hewan. Hewan. Seperti singa. Jadinya digabung. Kita teman-teman Malang menggabungkannya dan mengganti isyarat Malang dengan logo singa itu. Karena terkenal banget kan sepak bola itu juara 1. Sepak bola. Lanjut kerja, aku usaha sendiri. Untuk dijual-jual. Aku lupa. Kurang 1. Oh iya, aku mau ngajari assalamualaikum. Assalamualaikum. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kalau misalnya pertama kali kita bertemu, pasti kita akan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kita komunikasi. Biar Allah memberikan berkah saat kita bertemu. Sudah? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, baik teman-teman. Apakah ada Untuk yang mau 4 bertanya? orang. Untuk 4 orang. Sebab waktunya mepet, udah malam. Mohon maaf. Mbak Asna, ini udah ada di chat, ada yang bertanya. Sebentar saya scroll. Pertanyaannya, tangan kiri, tangan kanan berpengaruh nggak, Kak? Apa nih? Bisa kalau itu kan kebalik-balik ya. Kayak saya sekarang tuh sebenarnya kameranya kebalik. Tapi kalau kamu terus tangan kanan. Sebab kalau HP itu biasanya kalau left
itu kan terbalik tangan kanan sama kirinya. Jadi boleh sebenarnya tangan kanan atau kiri. Tapi kalau ketemu tetap kita pakai tangan kanan. Ada lagi? Oke. Next, beda isyarat senang dan gembira, Kak. Samakah? Tadi soalnya Kak Sita ada senang, ada gembira gitu. Beda atau sama gitu? Sebentar ya. Kalau senang di sini, senang. Senang di sini. Kalau senang. Senang. Oh, ada bedanya di sini dan di sini. Bedanya di situ. Di sini dan di sini. Gitu ya, Kak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, CB dan Bisindo itu beda. Lebih baik digunakan yang mana untuk anak tuli? Beda. Kalau untuk tuli, bagus yang mana? Bisindo CB itu berbeda. Asalnya CB dari mana? Sebab dulu asalnya CB itu orang adopsi terus memperbaiki dari, sebenarnya itu isyarat dari Amerika. Isyarat satu tangan dari Amerika. Jadi diadopsi satu abjadnya itu lalu kalau Bisindo terus misalnya CB, kalau misalnya contohnya kalau mau sampaikan itu ada imbuhannya P, an, itu ada imbuhannya. An atau me itu ada imbuhannya. Karena itu diadopsi dari orang-orang di pusat sana yang membuatnya, dari Jakarta sana. Dan itu isyaratnya terlalu panjang. Jadi misalnya kita menerjemahkan orang ngomong tuh terlalu lelah. Dan lama sekali. Yang kedua, Bisindo. Oh, seperti isyarat. Oh, seperti isyarat yang otomatis dan sangat alami.
Dan isyarat Bisindo itu dari teman-teman tuli itu sendiri, bukan diadopsi. Misalnya kayak CB kan diadopsi dari Amerika. Kalau Bisindo bukan. Alami dari teman-teman tuli. Kalau CB diadopsi dari Jakarta dan diadopsi dari, jadi orang-orang pusat itu mengambil dari Jakarta, dari Amerika, terus mereka perbaiki sendiri. Jadi sebuah sistem isyarat Indonesia. Kalau Bisindo itu yang membuat dari teman-teman Yogyakarta. Jadi isyaratnya lebih pendek. Contoh, aku pergi ke Surabaya, pendek. Isyaratnya pendek, singkat. Tapi dasar kalau biasanya teman-teman tuli itu kalau mereka menulis kalimat biasanya akan terbolak-balik. Jadi lebih enak mereka tuh berbahasa isyarat. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Oke, ini ada yang raise hand. Ibu Ninik, boleh silakan. Oke, makasih Mbak. Silakan Ibu. Oke, makasih. Mungkin saya masih belum familiar dengan yang Bisindo ini ya, karena waktu saya SD itu pernah sedikit mempelajari abjadnya CB, dan tempo hari waktu sebelum IP ada konferensi itu sempat kolaborasi dengan SLB. Itu saya sempat diprotes juga sama gurunya, kok saya pernah posting di IG itu pakai yang Bisindo gitu. Apakah CB itu hanya digunakan untuk formal, sementara Bisindo itu untuk kayak pergaulan atau seperti apa ya? Dan sekarang saya juga ngertinya waktu itu yang CB, jadi yang masih A, B, C, D, E gitu. Yang Bisindo baru tahu yang sekarang gitu. Apakah seperti itu? Terima kasih Ibu sudah bertanya. Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Kalau biasanya SLB belum bisa diubah. Mereka menggunakan CB. Belum bisa diubah. Belum, mungkin memang belum ada kepedulian di Bisindo, sebab memang sudah terbiasa menggunakan CB. Mungkin belum ada kesadaran. Karena kalau dari teman-teman tulis sendiri, memang sudah diubah dari Bisindo. Karena CB itu sulit. Insya Allah. Ada teman yang aktivis Bisindo ini sudah banyak menyuarakan, namanya Surya. Dulu dia sekolah SLB,
Sebab mau menghapus CB. Ya ini memang banyak teman-teman tuli yang sudah berjuang untuk memperjuangkan Bisindo ini dan ingin mengganti CB gitu. Tapi kenapa? Tapi karena CB ini sudah banyak dan masih banyak yang belum sadar bahwa Bisindo ini memang alami buatan teman-teman tuli. Jadi ya sulit CB itu diubahkan. Jadi memang masih ada banyak orang yang menggunakan CB, masih ada banyak orang yang menggunakan Bisindo. Tapi kalau teman-teman tuli lebih nyaman yang mana? Kalau teman-teman tuli. Sebenarnya karena kalau kita melihat CB ya, menggunakan itu sulit sekali. Contohnya komunitas saya, komunitas akar tuli itu saat berisyarat dan lain-lain itu bisa lebih mudah untuk orang-orang mengikutinya. Dan pertama kali saya belajar pun dari teman-teman akar tuli itu sendiri, saya juga dari dulunya menggunakan CB. Dan itu lebih mudah, lebih cepat, lebih bisa dipahami. Iya sih. Tapi memang belum semuanya ya Mbak untuk yang Bisindo ini ya. Memang ada beberapa kota yang tetap CB. Iya, iya. Ada yang tapi memang kalau SLB itu memang agak sulit diubah ya Ibu. Memang sulit sekali diubah. Karena mereka mungkin memang belum sadar. Berarti sekarang kalau kita belajar Bisindo gitu mungkin kita juga bisa ikut menyuarakan apa ya istilahnya ikut mensosialisasikan Bisindo ya. Betul sekali Bu. Kalau kita belajar isyarat Bisindo, kita seperti bantu dukung Bisindo. Betul. Betul Ibu. Sebenarnya betul banget. Karena teman-teman tuli ini sejak tahun berapa itu memang berjuang untuk teman-teman tuli mau berjuang untuk Bisindo. Betul? Iya, teman-teman tuli memang berjuang untuk Bisindo supaya jadi satu gitu Ibu. Sebab Bisindo prosesnya itu memang pelan-pelan. Oh, sebab memang teman-teman tuli ini sedang bantu advokasi untuk di mana-mana. Banyak yang protes, tapi memang sulit. Mas Asna, aku Mbak. Sudah ya Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke. Ada Baik, lagi, Mbak Asna. Ini masih ada pertanyaan, masih ada yang raise-kan satu orang. Apakah mau dilanjutkan atau gimana? Satu lagi. Boleh. Boleh? Oke. Sekarang kita masuk pertanyaan terakhir dari Mbak Dwi ya, yang terakhir. Oke, terima kasih Mbak Nini. Sekarang kita persilakan Mbak Dwi. Boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Dwi dari IP Tangerang Kota. Saya pernah mengajar di salah satu sekolah tunarungu di Jakarta Selatan, Santirama. Sebenarnya sih saya ingin memberitahu sedikit aja gitu, kenapa di sekolah menggunakan CB daripada Bisindo gitu. Karena dalam segi pendidikan, dalam CB itu kan ada awalan akhiran, dan kita dalam sekolah itu belajar tentang EYD.
Ya. Jadi kalau misalnya menggunakan Bisindo, guru-guru di sekolah saya sih tepatnya, itu sepertinya kurang tepat gitu. Makanya mungkin anak-anak tunarungu menggunakan Bisindo itu untuk bahasa keseharian, seperti itu. Nah makanya mungkin kalau untuk di ranah ketunarunguan gitu ya, mungkin hal seperti ini sih udah sering dibahas gitu. Nah, makanya saya merasa juga belajar tentang Bisindo lagi di sini melalui Laksita gitu, dan Mbak Asna juga terima kasih gitu. Jadi saya menambah wawasan akan Bisindo dari yang sebelumnya saya yang hanya tahu tentang CB. Lewat sini saya jadi tahu jelas perbedaan antara Bisindo dengan CB seperti apa gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Ini menambahkan ya, berarti Mbak Dwi ya. Terima kasih Mbak Dwi. Oke, teman-teman, nanti kalau masih ada pertanyaan ini, soalnya saya lihat di kolom chat ada pertanyaan juga nih yang belum dijawab. Tapi karena waktu yang sudah lewat dari jamnya gitu ya. Nah, kita akan jawab nih pertanyaan teman-teman, ataupun teman-teman yang mau bertanya silakan masukkan pertanyaan di Instagram Ibu Inklusif. Teman-teman, Mbak ini ada yang mau disampaikan, Mbak. Oh, boleh, silakan. Sedikit aja. Boleh. Tuli, saya mau jelaskan tuli dan tunarungu ini bedanya apa? Tunarungu artinya orang yang rusak pendengarannya. Orang yang rusak pendengarannya. Itu dari dokter. Biasanya dokter akan menyampaikan diagnosis tunarungu. Tuli. Itu tidak bisa mendengar. Sebab mungkin memang terlahir dengan tidak bisa mendengar atau ada masalah-masalah lain. Karena itu pemberikan Allah. Allah yang memberikan. Jadi Tuli, alhamdulillah aku bangga. Jadi teman-teman bisa memanggil aku Tuli. Terima kasih ya. Sudah, Mbak. Wow, terima kasih Mbak Sita dan Mbak Asna. Teman-teman, mari kita berikan reaction kita. Boleh jempolnya, boleh tanda love-nya. Secara virtual juga boleh. Terima kasih. Gimana gini tadi ya? Gini ya, hore. Ya, luar biasa Mbak Sita dan Mbak Asna buat malam hari ini. Thank you so much. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, ini karena banyak nih antusias teman-teman nih, boleh tanya di Instagram Ibu Inklusif. Nah, yang belum follow, ayo segera follow, ambil gadgetnya, Instagramnya dibuka, follow Ibu Inklusif. Kalau mau tanya-tanya lebih lagi, boleh tanya di situ. Nanti kan info selanjutnya untuk kelas tambahan gitu ya, kelas lanjutan dari bahasa isyarat ini. Wow, terima kasih buat teman-teman kehadirannya malam hari ini di materi kita tentang mengenal bahasa isyarat. Saya tutup dengan sebuah sebuah kalimat yang indah gitu ya. Buat teman-teman yang tuli gitu ya, tadi ya kita bahas gitu. Nah, ketika kita berfokus pada disabilitas seseorang gitu ya, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Tapi begitu Anda belajar menerima dan mencintai mereka apa adanya, tanpa sadar, Anda pun belajar untuk mencintai diri Anda sendiri tanpa syarat.
Wow, terima kasih buat kehadirannya Guardian malam hari ini. Mari kita mencintai tanpa suara. Terima kasih. Selamat malam. Foto dulu. Oh iya, lupa maaf. Yuk kita foto dulu yuk. Foto Oke. dulu. Saya coba ambil aba-aba untuk foto. Nanti teman-teman tolong di stop dulu chatnya ya, biar nggak muncul nanti di layar screenshotnya. Oke, kita mulai. Ada 4 slide, jadi bersiap-siap 4 gaya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, di slide yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Oke, slide yang ketiga. Yap, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah selesai. Maaf, Tapi ya, Dok. Tak coba Hai nanti ya, Mas. semuanya. Ya. Terima Itu, kasih. Dadah, kasih, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam. Mbak Ruslina, Oh. makasih. Makasih Ya, semuanya. sama-sama. Apakah para Guardians akan berhasil menyalakan kembali Light of Peace di planet Inkuverse? Inilah dia perjalanan Guardians of Inkuverse.